Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan dari kelompok kami, kelompok 4 yang ingin mempresentasikan terkait tugas dari ilmu politik, kekuasaan politik, sumber-sumber kekuasaan dan praktek kekuasaan. Dan untuk teman-teman dari kelompok kami, yang pertama ada saya Muhammad Samsidwa dengan NIM 335, dan di samping saya ada Mas Kevin NIM 348. Nama saya Lili Sabella dari NIM 323. Nama saya Dewa Kiani NIM 341. Saya Nasrul Bagus Bunga Putri NIM 336. Terima kasih. Dan untuk presentasi pertama, untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman kami Adilola. Oke, apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Oke, habis itu kekuasaan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu dikenal dengan kekuasaan pemerintahan, di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Yang ketiga ialah kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuasaan kepolisian demi menjamin law enforcement atau pelaksanaan hukum. Setelah itu ada unsur kekuasaan. Yang pertama unsur influence. Unsur influence ya ini meyakinkan sambil berargumentasi sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku. Dan yang kedua ada unsur persuasion. Unsur persuasion ya ini kemampuan untuk meyakinkan seseorang dengan cara bersosialisasi atau persuasi berupa bujukan atau rayuan yang positif maupun negatif sehingga dapat timbul unsur manipulasi. Dan yang ketiga ada unsur coercion yang berarti mengambil tindakan kekuasaan dengan cara desakan, kekuatan atau perlu disertai dengan kekuasaan unsur force atau kekuatan massa. Apa itu sumber kekuasaan? Sumber kekuasaan adalah asal muasal kekuatan atau dasar hukum yang memberikan legitimasi dan otoritas kepada seseorang atau kelompok dalam membuat dan menegakkan kebijakan dan hukum. Selanjutnya yaitu contoh sumber kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan dalam konstitusi, yang kedua kekuasaan ekonomi, yang ketiga kekuasaan dalam tradisi, yang keempat kekuasaan militer, yang kelima kekuasaan dalam kebijakan dan hukum, yang keenam kekuasaan ideologi. Praktik kekuasaan yaitu adalah istilah yang dapat merujuk pada berbagai situasi di mana seseorang atau kelompok menggunakan kekuasaan atau pengaruh mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Ini bisa merujuk pada politik, bisnis, atau situasi lain di mana kekuasaan dan otoritas memainkan peran penting. Lanjutkan penjelasan dari teman kami Nasrul Bagus, yakni terkait praktek kekuasaan. Praktek kekuasaan sendiri menurut Foucault, yakni kekuasaan bukanlah entitas statis atau milik kelompok tertentu, tapi lebih merupakan relasi yang tersebar di seluruh masyarakat. Dan beberapa contoh praktek kekuasaan menurut Foucault sendiri, yakni yang pertama mikrokekuasaan. Foucault mengenai kekuasaan tidak hanya berasal dari pemerintah atau institusi besar, tetapi juga tersebar dalam interaksi sehari-hari, misalnya hubungan antar individu, keluarga, atau tempat kerja. Yang kedua, pengetahuan tentang kekuasaan. Foucault berpendapat bahwasanya pengetahuan dan kekuasaan memiliki kaitan yang erat sekali. Pengetahuan sering digunakan oleh penguasa untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaannya, dan kekuasaan dapat membentuk apa yang dianggap sebagai pengetahuan yang benar. Yang ketiga, ada arkeolog pengetahuan, yakni Foucault mengembangkan konsep arkeolog pengetahuan untuk memahami bagaimana pengetahuan dihasilkan atau digunakan dalam berbagai periode sejarah. Ini membantu kita memahami bahwa ideologi dan kekuasaan berkembang sepanjang waktu. Bentuk pengawasan. Bentuk pengawasan menurut Foucault juga mengkaji bagaimana pengawasan digunakan untuk menjaga tatanan sosial. Dia mengidentifikasi berbagai teknik pengawasan seperti pengawasan fisik, sosial, dan psikologis. Yang terakhir, yakni diskursus. Foucault menekankan pentingnya diskursus dalam membentuk pengetahuan dan kekuasaan. Diskursus adalah cara berbicara, menulis, dan berpikir.
yang mengaruhi pemahaman kita tentang dunia. Dengan pemikiran Foucault ini menekankan pentingnya memahami bagaimana kekuasaan beroperasi dalam berbagai konteks dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi individu dan masyarakat. Dia menantang kita untuk mempertanyakan norma-norma sosial dan pengetahuan yang dianggap benar dalam masyarakat. Dimensi kekuasaan dilihat dari beberapa dimensi. Yang pertama ada dimensi potensial dan aktual. Dipandang milik kekuasaan ini jika memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, informasi, popularitas, dan sosial tinggi masa jabatan. Bagi yang mempunyai hal-hal tersebut baru bisa disebut memiliki kekuasaan. Yang kedua ada konsensus dan paksaan. Perlu dibedakan antara konsensus dan paksaan, yaitu norma serta ada juga politik sebagai perjuangan, pertentangan, dominasi, dan konflik serta tujuan yang ingin dicapai. Yaitu yang pertama adalah semua masyarakat yang ada, sedangkan yang kedua yaitu kepentingan kelompok kecil masyarakat, karena kekuasaan yang digunakan oleh konsensus dan paksaan yaitu sesuai kebutuhan serta sarana paksaan fisik, ekonomi, dan sosial. Jadi terkait konsensus dan paksaan, yakni ada konsensus dan paksaan, adanya paksaan terhadap kekuasaan. Yang ketiga ini positif dan negatif. Kekuasaan positif, ia menanggung sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang dipandang penting dan diharuskan. Contoh, kemampuan presiden untuk mempengaruhi parlemen menerima RUU. Kekuasaan eksekutif bersumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuan yang tidak hanya dipandang tidak perlu, tapi juga merupakan pihak lainnya. Contoh, kemampuan vaksin membawa rancangan RUU. Jadi kekuasaan bisa dibedakan antara positif dan negatif. Positif sendiri, yakni di mana kekuasaan itu dikembangkan untuk mencapai tujuan yang berbentuk positif, dan negatif yakni kekuasaan itu digunakan untuk menghalangi agar dari kekuasaan yang lain tidak bisa meraih kekuasaan. Keempat, jabatan dan pribadi. Kekuasaan jabatan dan pribadi itu sangat tergantung pada seorang tersebut. 5. Implisit dan eksplisit. Dimensi kekuasaan implisit dan eksplisit. Kekuasaan implisit, pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Eksplisit sendiri, yakni pengaruh secara jelas dan terasakan kekuasaannya. Contoh kekuasaan senat biasanya bersifat implisit. Pertarungan presiden vs senat dalam menentang hakim agung. Yang terakhir yakni langsung dan tidak langsung, penggunaan sumber-sumber untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan langsung tanpa perantara, dan sebaliknya dipengaruhi oleh efektivitas dan proporsi semakin besar akibat atau dampak keputusan politik yang hendak dipengaruhi semakin diperlukan kekuasaan langsung dan tidak langsung sekaligus. Sifat-sifat kekuasaan yaitu position power dan personal power. Position power yaitu sifat kekuasaan ini biasanya ada pada seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi. Sedangkan personal power yaitu sifat kekuasaan ini biasanya dimiliki oleh seseorang bukan di organisasi, melainkan dalam sifat hubungan sosialnya. Cara mempertahankan kekuasaan. Cara mempertahankan kekuasaan ini ada 3 macam, yaitu membangun politik dinasti, tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat, dan yang ketiga yaitu menghilangkan peraturan-peraturan yang dapat merugikan kekuasaan. Terima kasih. Itulah macam-macam presentasi daripada kami. Sekian, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.